Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum mulai pelajaran, Rosma harap memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilalata 'ala al-huda wa du'a ila al-khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah khair. Baik, masih semangat? Masih Baik. Selamat pagi. Pagi. Baik. Ya, masih semangat? Ya, belajar kita masih semangat, masih pagi. Ya, harus semangat ya. Baik, Bapak, saat ini Bapak mengajar MK mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Ya. Ada yang tahu fikih muamalah? Ayo, dari teman-teman kalian. Fikih muamalah adalah hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi sosial di antara sesama makhluk hidup dan banyak berkaitan dengan ilmu ekonomi khususnya seperti tijarah, tajuran dan sebagainya. Baik, ada yang lainnya? Praktik fikih muamalah kontemporer baru berjalan pada masa ini, berbeda dengan praktek fikih muamalah klasik yang sudah ada pada zaman ini. Baik, berikan tepuk tangan. Ya. Baik, fikih muamalah kontemporer sebagaimana teman kalian sebutkan bahwasanya fikih muamalah kontemporer adalah fikih yang berkaitan dengan muamalah. Ya, yang namanya muamalah berarti tanpa memandang agama. Ya, kira-kira kalau kita jualan membeli itu kira-kira kita tanya nggak agamanya apa? Ada yang nanya? Nggak ada. Ya, ketika kita mau beli barang, jual barang, oh khusus ini untuk orang Islam saja atau untuk non Muslim saja, tidak ada. Karena apa? Karena fikih muamalah itu berkaitan dengan makhluk, dengan masyarakat, ya, dengan sesama manusia, interaksi sesama manusia. Wabil khusus adalah muamalah adalah fikih yang berkaitan dengan ekonomi. Ketika kita usaha bisnis dengan non Muslim sah, dan ini dibuktikan, dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu ketika itu berbisnis dengan orang Yahudi, ya, sampai diceritakan sebelum wafat Rasulullah itu menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ya, ini contoh yang konkret, yaitu contoh yang langsung Rasulullah contohkan bahwasanya dalam muamalah itu tanpa memandang agama. Ya, adapun yang lainnya itu, ya, yang lain dari hal itu boleh kita transaksi dengan interaksi dengan manusia, dengan non muslim, dengan muamalah ekonomi, membangun relasi bisnis dengan non muslim boleh, ya, bukan khusus Islam saja. Dan orang yang contoh salah satu produknya yang di fikih muamalah adalah salah satunya adalah bank syariah. Apakah orang yang menabung di bank syariah itu khusus muslim? Tidak. Ya, boleh non muslim juga boleh nabung di bank syariah, boleh. Apakah ada nama wisata syariah? Ada nama laundry syariah, ada nama hotel syariah. Ya, mungkin kalian baru mendengar atau sering mendengar hotel syariah. Apa sih hotel syariah dengan hotel biasa itu? Hotel syariah ketika kita menginap di situ, salah satunya harus yang itu berkeluarga. Kalau tanpa pasangan, yang bukan pasangan yang dilarang menginap di situ. Karena apa? Ini berlambangkan syariah, berarti orang yang menginap di situ harus yang pasangan resmi. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran fikih muamalah kontemporer itu? Apa sih tujuannya? Yang pertama, memahami fikih muamalah. Konsep dasar fikih muamalah itu secara komprehensif, ya. Terus menjelaskan ruang lingkupnya, menjelaskan ruang lingkup fikih muamalah dalam kehidupan, menganalisis urgensinya, menganalisis urgensi fikih muamalah di era kontemporer. Bagaimana fikih itu dinamis, berkembang dari masa ke masa, mengikuti zaman. Fikih itu mengikuti zaman, ya. Berbeda dengan fikih klasik. Ya, kontemporer itu tidak ada seperti sekarang kita sedekah, infak. Ya, infak itu orang sekarang mau infak itu setiap masjid hampir mempunyai kris. Setiap masjid, ya, pakai kris, mau infak dengan scan barcode sudah dah. Ya, ini berarti kontemporer. Ya, maksudnya kontemporer, modern.
Infak pun sekarang pakai kris, sah. Ya. Jadi pembayaran lewat kris. Ya, sekarang ada namanya uang digital. Ya, uang digital. Jadi kita tidak megang uang, uangnya ada di mana? Di HP. Setiap kita transaksi, setiap kita melakukan transaksi membayarnya lewat HP. Ya, setelah bayarkan uang dana kita yang ada di HP berkurang. Selanjutnya, pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antara manusia dalam urusan ekonomi dan sosial. Mengatur hubungan manusia dalam urusan ekonomi dan sosial. Ekonomi bisnis kita dengan orang non muslim boleh, ya. Dengan orang Cina boleh, dengan orang Kristen boleh, dengan orang Yahudi boleh, ya. Ekonomi, sosialnya ketika ada bencana, terjadi bencana, ya kita membantu, tidak ada syaratnya yang dibantu harus muslim, tidak ada. Ya, ketika ada bencana atau terjadi tabrakan menolong, ini agama muslim atau bukan? Tidak. Ya, ketika ini jiwa sosial kita. Ya, ketika kita saling menolong, tidak memperhatikan agamanya. Ya. Kalau orang itu memperhatikan agamanya, dia berarti orang yang kolot pemikirannya. Muamalah bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ya, berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya. Muamalah mencakup seluruh interaksi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum perdata yang diatur oleh syariat Islam. Apa dasar hukum hadisnya? Ya, apa sih dasar hukum hadisnya? Berlandaskan dengan hadis. Rasulullah melarang riba. Sampai Rasulullah pun melaknat memakan riba, pemberi riba, penulisnya dan saksinya. Ya, terus Rasulullah juga melarang gharar, penipuan. Ya, hadis yang melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan gharar dalam segala bentuk penipuan dalam muamalah. Sekarang ini jual beli online nih. Ya, ketika ada jual beli online, maka setelah kita menerima produk itu harus buktikan dengan video. Sebelum kita membuka paket itu harus dibuktikan dengan video, divideokan dengan jelas. Apabila ada komplain, boleh dibalikan diretur. Ya. Setelah diretur, dibalikin lagi kepada penjual, maka setelah itu baru duit itu baru cair. Contoh kita beli di produk di aplikasi online itu, contoh kita beli baju, ya kita beli baju, ya dengan online baju itu kita pesannya L, ternyata datangnya S, ya yang datang S. Setelah dipakai tidak sesuai, maka kita boleh retur, boleh dibalikin. Ya, yang penting ada buktinya. Videonya itu harus jelas. Ya, setelah itu dibalikin, nanti penjual itu mengirim barang ulang lagi, mengirim ulang paket. Nanti setelah selesai baru baru dicairkan dananya dari aplikasi tersebut. Jadi nggak langsung, ada jaminannya. Ya, ada jaminannya. Tapi kalau ada unsur penipuan, si dana yang ada di aplikasi itu tidak bisa cair. Kalau ada unsur penipuan, ya. Fleksibel. Setelah kita memahami tentang fikih muamalah, ya produk-produknya yang sekarang ini apa saja fikih muamalah, produknya fikih muamalah itu baik, supaya lebih tahu sama antara kalian, kita diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, diskusikan dengan teman-teman kalian tentang produk sudah. Baik. Satu kelompok harap maju ke depan untuk presentasikan. Produk dari ekonomi syariah ini kontemporer, satu perbankan syariah. Jadi mencakup tabungan syariah, deposito syariah, giro syariah, dan dua produk pasar modal syariah yang mencakup juga saham syariah dan sukuk, bisa dikenal obligasi syariah. Baik, beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya lapak dua. Saya mau pilih kelompok 2 yang memaparkan hasil kerja kelompok, hasil diskusi kelompok 2. Jadi di sini kami akan memaparkan beberapa contoh produk dari fikih muamalah kontemporer. Di antaranya ada produk asuransi syariah yang dikenal dengan istilah takaful. Di antara produk-produk asuransi syariah adalah asuransi
asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, dan juga asuransi pendidikan syariah. Kemudian produk lainnya adalah produk lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, contohnya adalah pegadaian syariah atau yang biasa dikenal dalam fikih itu tohan. Kemudian ada juga leasing syariah dengan nama lain ijarah muntahiyah fit tamrin. Sekian dari saya. Wakil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ayo. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai produk-produk fikih muamalah kontemporer yang dapat kita temukan di sekitar kita. Selanjutnya ada vintage syariah, yang satu peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, payment dan payment gateway. Selanjutnya ada produk bisnis dan perdagangan digital, yang satu e-commerce syariah, dropshipping syariah, dan marketplace card. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum ini sudah kalian paham semua kan? Ya, alhamdulillah tentang fikih muamalah. Selanjutnya, ya, ini sebelum kesimpulan, ada pertanyaan tidak dari kalian tentang fikih muamalah kontemporer? Ada yang bertanya? Baik, siapa dulu nih? Sir. Baik. Antara fikih klasik dan fikih kontemporer itu apa? Apa sih perbedaannya fikih klasik dengan kontemporer? Barangkali ada yang menyebutkan? Barangkali ada yang menjawab? Ya, baik. Fikih klasik adalah fikih yang ada zaman Nabi. Ya, intinya gampang. Fikih yang klasik itu ada zaman Nabi. Kalau kontemporer tidak ada zaman Nabi. Itu biar gampang dah. Seperti apa? Seperti apa namanya? Perbankan syariah, saham syariah tidak ada zaman Nabi. Ya, dan fikih klasik itu adanya zaman Nabi, sedangkan fikih kontemporer tidak ada zaman Nabi. Gampang sudah, biar gampang saja. Ya, terus, baik. Sebelum kesimpulan, ya, tadi sudah saya jawab pertanyaannya. Terus sebelum kesimpulan, saya minta kalian untuk minggu depan, tugas kalian minggu depan, tugas mencari artikel yang berkaitan dengan fikih muamalah kontemporer di Google Scholar dan mereviewnya, memberi komentar. Ya, ini tugas untuk minggu depan. Kumpulkan ke email Bapak. Ya, benar. Tugas minggu depan, ya, mereview artikel yang berkaitan dengan fikih muamalah kontemporer. Ya, setelah selesai, kirimkan ke email Bapak. Ini kali ya. 1 minggu sebelum masuk. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng. Ya, kita bahas bareng-bareng. Ya, presentasikan dengan teman-teman kalian. Ya, itu tugas minggu depan. Kesimpulannya, apa sih kesimpulannya dari fikih muamalah itu? Fikih muamalah adalah merupakan instrumen penting ekonomi Islam untuk menciptakan transaksi yang halal, adil, dan maslahat. Inilah kesimpulan kita belajar fikih muamalah kontemporer. Minggu depan, saya harap kalian bisa masuk semua. Saya tahu, Osma, ada yang tidak masuk? Ayo, Pak. Siapa? Yang sakit, Pak. Ahmad. Baik, minggu depan mudah-mudahan Ahmad bisa berkumpul dengan kita lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap semangat. Semangat. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.